sibuk lagi syuting sinetron, cuma lagi nunggu giliran tayang sama ya biasa ngurus kerjaan sama ngurus bayi. Aduh, 2023 itu banyak senang dan banyak bukan duka lah ya, banyak kesulitan juga lah yang dialami. Karena sebenarnya 2023 itu adalah tahun bounce back lah ya, semuanya 2022 itu lagi warming up. 2023 tuh bounce back lah semua setelah kita pandemik, udah endemik. Banyak banget strata-strata bisnis yang mulai bangun lagi, terus juga teman-teman UMKM juga udah mulai pada bangkit lagi. Terus buat keluarga gue, dimana momen ya, Vanilla udah mulai bisa jalan, udah bisa ngomong, udah bisa apa segala macam. Jadi 2023 tuh penuh warna lah. Sekarang Vanilla udah bisa ngomong ya, maksudnya ngomongnya udah kosakatanya tuh udah lebih banyak gitu. Terus udah bisa protes kalau pergi ditinggal kerja gitu, minta seputaran dulu naik mobil ke komplek gitu. Jadi ya udah banyak perkembangan lah, dan seneng sih kita ada di momen ya, mungkin itu rezekinya bahwa sinetron gue belum waktunya tayang. Kalau udah tayang kan udah pasti kan hari demi hari pasti hidupnya di lokasi syuting, dan sekarang jadi gue punya kesempatan nemenin golden age dari Vanilla, dan udah sekolah kan dia sekarang kan preschool gitu kan, jadi ya merasakan jadi orang tua murid. Seru, kemarin dia abis tampil, abis manggung, jadi gue ngalamin posisi dimana kayak ngerasa bangga gitu ya, si kecil naik ke panggung nggak takut gitu. Terus dia cuma nari-nari dengan kostum yang disiapin sama bundanya, jadi kuda laut kemarin. Seru aja, dan di situ gue dipanggil wali murid dari Vanilla, Mas Andika sama Mbak Rosi. Jadi kayak apa ya, alhamdulillah akhirnya gue dalam hidup ini merasakan jadi orang tua. Terus tadi dipanggil wali murid, sebentar lagi anak gue sekolah. Wah, cepet banget sih, padahal perasaan kemarin baru lahir ya. Cepet banget semuanya. Oh, kalau acting ya namanya anak kecil ya, actingnya banyak dia, kayak pura-pura sakit, pura-pura kepentok apa gitu. Oh, sakit apa, lebay banget, tapi ntar kalau habis dielus lari lagi gitu. Jadi ya kalau gue sih jadi apa aja lah, jadi apa aja yang penting bermanfaat. Kalau sifat ada dua kesamaan, persis salah satu dua sifat itu ada di Vanilla. Kalau gue itu sifatnya lebih senang negor orang duluan. Kalau Oci kan kalau dia nggak ditegur mah dia diem aja gitu kan. Nah kalau gue kan kalau tatap-tatapan sama orang tegur gitu. Nah Vanilla tuh gitu, kayak kemarin pergi terbang ya kan, nama di pesawat kan duduknya kan deket-deketan gitu ya. Terus dia ngeliat ke belakang, dia tegur orang. Pramugaranya lewat bawa troli di stop gitu. Jadi ya itu dia humble-nya ya. Kalau ngikutin Oci apa ya, kalau ada maunya tuh wah dikejar gitu, dia mau itu, kok kita nggak kasih ngambek gitu, kasar gitu lah. Jadi dua sifatnya ada. Oh belum sih kemarin, nah di preschool kemarin emang banyak ternyata yang anak-anak yang, karena kemarin acaranya orang tuanya harus pakai baju putih, banyak anak-anak yang salah megang papa mamanya gitu. Tapi Vanilla enggak sih kemarin. Enggak sih, kalau salah nolin orang enggak sih, enggak pernah sama sekali. Lupa nama doang paling. Challenging paling kayak sekarang ya, musim lagi hujan panas, yang paling takut tuh kayak kalau Vanilla udah bersin gitu ya, bersin batuk, aduh kenapa nih anak nih, apa nih gitu. Terus kayak misalnya anak kecil tuh kan biasa ya tiba-tiba malamnya badannya anget gitu. Nah gue lebih kayak overthinking aja, sampai dokter gue ngomong boleh khawatir, boleh, tapi harus rasional juga. Namanya anak kecil itu badannya lebih hangat. Kadang kita megang badan sendiri, habis megang air, misalnya habis cuci tangan atau apa, megang anak kecil agak hangat, tapi kayak kok kayak Vanilla hangat ya gitu, padahal enggak gitu, suhu normal. Begitu dicek 36,5. Jadi ya paling yang dikhawatirkan tuh yang kalau buat gue pribadi kayak gitu. Tapi kalau Oci lebih slow sih, dia lebih ya, dia mungkin karena dia bundanya dia tahu lah ya. Kalau gue kan mungkin karena banyak kerja di luar juga, jadi suka kaget aja sendiri, kok Vanilla bersin, kok Vanilla batuk gitu, padahal it's normal. Perbedaannya yang jelas kok kayak gini nih sekarang nih, nguberin nih buru-buru pulang, kelar kerjaan hari ini. Emang kalau Senin kan emang kita jadwal main bola sore, buru-buru pulang karena nguberin sebelum Vanilla tidur gitu, jadi supaya ketemu. Karena kalau udah mencet bel gitu, si bundanya udah buru-buru diriin Vanilla depan pintu, jadi ntar Vanilla bukain pintu ya. Priceless banget lah ya rasanya gitu. Ya udah pasti celotehannya, terus ya teriak-teriaknya, lari-larinya. Nah Vanilla ini lagi seneng banget ngagetin orang kan, jadi dia suka jadi gitu kan, kita nggak tahu siapa yang ngajarin gitu kan. Dia lagi seneng begitu, jadi sekarang dia kalau negur orang tuh nggak yang sebelumnya dia kalau negur orang gitu kan. Mau dia sekarang negur orang nyamperin dia gitu. Mungkin karena sering dikagetin ya, ciluk bain gitu ya. Dan di preschool juga mungkin diajarinnya begitu. Jadi ya lagi momen-momen semua yang kita ucapin itu ditiru. Kemarin gue bilang, jadi lagi gue gendong,
terus gimana gitu, palanya kepentok kepala gue gitu. Terus gue bilang maaf, gue maaf ya, pakai P, maaf. Terus dia gitu, maaf, dia bilang gitu, maaf. Dia ngikutin maaf, ya nggak apa-apa, bunda kan Sunda, kalau ngomong kan maaf. Gitu. Jadi apa yang kita omongin itu benar-benar ditiru instan sama dia sekarang ini, benar-benar ditiru. Hati-hati kalau ngomong. Yang paling kelihatan bakat makannya sih kayaknya. Ya kalau bakatnya tadi udah ditanyain juga, kalau gue sih nggak ngelihat yang gimana-gimana, tapi dia atraktif, dia berani sama orang, dia nggak takut. Sebenarnya bayi pandemik itu kan kadang-kadang kalau ketemu orang kan agak malu-malu gitu ya. Vanilla pas umur setahun seperti itu, ketemu laki-laki lain selain gue dan opanya, kakeknya gitu ya, nangis dia, nggak mau dipegang, nggak mau, tapi sekarang udah semenjak di sekolah dia udah bisa berbaur, apalagi sama anak lain dia mau berbagi, dia megang makanan, dia kasih ke orang. Nggak tahu sih, sedih kasihnya aja, tapi kalau ngobrol sama Oci pengen ngasih yang terbaik dulu buat Vanilla, jangan buru-buru biar nggak terlalu dekat, karena gue pribadi sama adik gue juga kan jedanya 3 tahun lebih ya, dan itu gue rasa pas, jadi saat gue udah sedikit lebih dewasa dibanding adik gue bisa benar-benar bisa jadi kakak gitu. Nah sedangkan banyak yang mungkin gaping tahunnya terlalu deket, bukan cuma nambah tanggung jawab, tapi mungkin juga si kakak juga belum tentu bisa bertanggung jawab dengan baik kepada adiknya gitu, malah jadi saingan atau apa di rumah. Jadi banyak ngobrol-ngobrol, lebih berpikir kasih yang terbaik dulu lah buat Vanilla gitu, karena sekarang semuanya udah di rumah tuh udah all about Vanilla aja. Kalau usia ideal mungkin usia 2,5 sampai 3 tahun mungkin ya, jadi mungkin adiknya bisa lahir saat dia usia 3 atau 4 tahun. Kalau Oci kayak lagi makan apa, Vanilla mau gitu. Kalau gue jangan terbatuk anaknya, ntar ini gitu kan. Udah biasa aja kali gitu ya. Ya biasa lah papa ya, sama bapaknya sama anaknya gitu, anak laki-laki, anak perempuan sama aja kan. Tapi gue lebih protektif, kalau gue lebih protektif gitu. Terus kayak Vanilla sering gue bawa keliling naik motor gitu kan, keliling komplek pegang gitu kan. Terus si Oci yang gue bilang jangan naik motor atau apa gitu, kebalikannya terpanas apa lagi nih gitu. Ya ada ininya aja sih, ada perdebatan itu. Kalau liburan yang jauh sih kebetulan biasanya kan gue punya kerjaan di bidang entertainment juga kan, maksudnya gue punya event organizer. Biasanya tahun baru tuh lebarannya kami juga nih, jadi biasanya kita pergi abis tahun baru. Nah cuma karena kemarin kita ada schedule pergi sama Vanilla dan Oci dan keluarga tuh mungkin di sebelum bulan puasa, jadi tahun baru ini kita nggak yang kemana-mana, kita di around Jakarta aja. 2023 tadi banyak banget yang gue rasakan, apalagi perubahan di keluarga gue. Jadi dimana di 2023 ini Vanilla juga makin besar. Sebenarnya di 2021 ya, mama kan udah nggak ada. Nah di 2023 rezeki punya ibu sambung gitu kan. Jadi ya banyak hal yang gue rasakan di 2023. Jadi banyak suka, ada juga yang kesulitan yang gue alami, tapi insya Allah semuanya berjalan baik. Target besar kita mau bikin sesuatu di bidang olahraga sih yang jelas, karena kan kemarin gue juga ya teman-teman tahu, alhamdulillah kemarin baru bikin lapangan bola, pengen bikin beberapa kegiatan olahraga bukan cuma sepak bola, dan udah ada beberapa ancer-ancer. Jadi mungkin di 2024 event yang akan gue laksanakan bukan lagi sekedar musik dan segala macam, tapi mungkin bisa ngerambah dunia olahraga dan dibantu sama teman-teman yang lain, kolaborasi.